Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada bacaan kita Imamat pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Puji Tuhan, saya memberikan tema pada hari ini dengan tema firman Tuhan halal. Observasinya, tokoh di dalam bacaan ini ada Tuhan Allah, ada Musa, juga ada Harun. Peristiwa apa yang ada dalam kisah ini? Yaitu Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun menyampaikan kepada umat-umat Israel mengenai binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, interpretasinya dalam perikop pasal 11 ini diberikan tema yaitu binatang haram dan binatang yang tidak haram. Binatang yang tidak haram ini biasa disebut dengan halal. Apa itu halal? Arti dari halal itu adalah diizinkan atau diperbolehkan. Apa yang kita bahas di dalam pembacaan ini yaitu ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada jemaat Israel atau umat-umat Israel, kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan ini adalah merupakan sebuah keputusan. Setiap keputusan Tuhan tujuannya adalah untuk kebaikan umat-umat Israel. Mengapa Tuhan Allah ini memberikan perintah mengenai binatang haram dan binatang yang tidak haram? Ya, karena binatang haram itu dapat menajiskan umat Israel. Di ayat 43, janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Jadi jelas dalam bacaan di ayat ini Bapak Ibu bahwa tujuan Tuhan itu untuk melarang kepada umat-umat Israel tidak memperbolehkan makan binatang yang haram, supaya bangsa Israel itu tidak dinajiskan olehnya. Ya, jadi ada binatang-binatang dalam perjanjian lama di mana perintah Tuhan itu ini adalah binatang-binatang yang bisa menajiskan umat-umat Israel. Ya, perintah Tuhan bagi umat Israel ini mengenai tidak diperbolehkannya makan binatang yang haram. Ya, nah. Dan yang diperbolehkan oleh Tuhan itu adalah binatang yang halal, yaitu binatang yang berkuku belah, dikatakan di sini. Apa makna dari binatang yang berkuku belah ini? Yang pertama, binatang yang berkuku belah diperbolehkan oleh Tuhan itu adalah merupakan tanda kemurnian, ya, tanda kemurnian, ada belah, ya, terbelah kukunya. Kemudian yang kedua adalah pemisahan yang diisyaratkan oleh Tuhan. Jadi berkuku belah itu tidak satu kuku tapi kukunya ada belah. Jadi berarti ada dalam satu kuku itu ada belahan, ada dua hal, ada dua bagian gitu ya dalam satu kukunya itu. Kemudian juga ini berbicara tentang Israel tahu membedakan yang tahir dan yang najis. Jadi kuku belah ini bukan hanya semata-mata ada batasan dua gitu ya. Ada istilahnya di dalam kuku itu terlihat tandanya ada belahan dua gitu ya. Ada kukunya bukan satu tapi menjadi dua ya. Ternyata ada makna yang penting yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat atau umat-umat Israel, supaya ternyata bahwa dua bagian dalam kuku itu berbicara tentang bagaimanakah
umat-umat Israel tahu membedakan yang mana yang tahir, yang mana yang najis. Itu sebabnya Tuhan hanya memperbolehkan makan dari binatang yang berkuku belah. Umat-umat Israel harus tahu membedakan yang mana yang boleh dimakan, yang mana yang tidak boleh dimakan, yang mana yang kudus, yang mana tidak kudus, yang mana tahir, yang mana yang najis. Ya, jadi kenapa? Karena Tuhan itu tidak dapat bersekutu dengan umat yang najis. Ayat 44 dan 45 dikatakan demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi binatang yang diperbolehkan hanyalah binatang yang berkuku belah. Tetapi yang tidak berkuku belah itu disebut binatang yang najis. Makna dari memamah biak, ya, jadi binatang yang berkuku belah dua juga binatang yang memamah biak, ya. Nah, makna dari memamah biak itu adalah mengacu kepada ketaatan pada hukum Tuhan atau firman Tuhan, ya. Ayat 46 sampai 47. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Memamah biak, mengunyah, ya Bapak Ibu. Jadi seperti sebagaimana firman Tuhan yang didengar tentang hukum-hukum Tuhan, maka orang yang mendengar, merenungkan itu diibaratkan seperti memamah biak, mengunyah, ya. Waktu kita mendengar firman Tuhan, merenungkannya itu seperti dikunyah, dinikmati. Kemudian juga setelah dinikmati itu apa hal yang harus kita ambil, hal yang harus kita pegang? Apakah dari firman Tuhan ini sifatnya teguran, ataukah ini peringatan, ataukah ini penghiburan? Dikunyah baik-baik, memamah biak sampai kita dapat mengerti isi dari firman Tuhan itu. Dan setelah kita mengerti, kita tahu, oh ini yang tidak diperbolehkan dari apa kata firman Tuhan. Oh ini boleh diizinkan dan juga justru harus dilakukan karena ini memuliakan Tuhan. Kalau ini tidak mempermuliakan nama Tuhan, tidak boleh dilakukan. Memamah biak, mengunyah firman Tuhan itu sampai kita mengerti firman. Jadi memamah biak, jadi bagaimana taat kepada yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Itu memamah biak, ya. Jadi pesan yang sangat penting, pesan yang sangat kuat yang Tuhan Allah sampaikan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada umat-umat Israel yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Ini menggambarkan tentang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Harus mengerti, umat-umat Israel harus mengerti akan hal ini. Kekudusan umat Israel itu menjadi standar untuk bisa bersekutu dengan Allah yang adalah kudus. Mengapa umat-umat Israel harus terus menjaga dirinya, menjaga hidupnya supaya tidak najis dengan binatang-binatang yang najis tadi dikatakan. Ini adalah gambaran, ini adalah sebuah makna yang penting di mana kekudusan itu pesan pentingnya bagi kita Bapak Ibu. Kekudusan itu menjadi syarat utama bagi umat-umat Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Allah. Orang-orang yang najis tidak dapat
bersekutu dengan Allah. Karena Allah itu kudus, tidak dapat bersatu dengan yang najis. Karena Allah itu kudus, maka umat-umatnya juga harus kudus. Aplikasinya bagi kita, jangan menajiskan diri dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah memberitahukan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ya firman Tuhan itu adalah merupakan hukum-hukumnya Tuhan, maka kita harus memakannya, memamah biak supaya kita mengerti yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Perbuatan yang dibenci Tuhan, dikatakan jangan sampai kita menajiskan diri dengan perbuatan yang dinajiskan oleh Tuhan, baik itu kenajisan dalam perbuatan lahiriah maupun kenajisan hati dan pikiran. Kolose 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pesan firman Tuhan pada saat ini adalah tetap menjaga kekudusan hidup kita, jangan menajiskan diri dengan perbuatan-perbuatan yang najis yang digambarkan oleh firman Tuhan tadi, bahwa umat-umat Israel tidak boleh memakan makanan-makanan yang najis, yaitu binatang-binatang yang najis. Ini adalah gambaran tentang dosa, gambaran tentang perbuatan-perbuatan yang najis yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dilakukan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita harus menjaga kekudusan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur, kita patut bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita dengar. Dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan terus memberkati untuk mengubahkan kehidupan kita. Karena kita percaya firman itu sanggup mengubahkan hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena mendapatkan banyak berkat melalui renungan firman Tuhan, ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga kita mencapai kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang kudus, yang menginginkan kami umat-umat-Mu senantiasa hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami mengerti firman-Mu, mendengar, menangkap, dan merenungkan serta melakukannya, sehingga kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Engkau telah mengingat kami umat-umat-Mu. Engkau akan memberkati kami umat-umat-Mu yang takut akan Engkau. Diberkatilah kami umat-umat-Mu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur menerima firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.